Halo anak-anak, salam jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema Bumiku. Nah, supaya pelajaran berjalan lancar, sebagai umat beriman, mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Kita pejamkan mata, kita hadirkan Tuhan di dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Maha Pengasih, puji dan syukur atas limpahan anugerah alam yang indah tentang fenomena-fenomena alam yang mengagumkan bagi kami atas karya-Mu. Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, berkatilah pembelajaran ini sehingga kami memahami rahasia-rahasia alam yang Engkau berikan kepada kami dan akhirnya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan sesama kami. Untuk itu Tuhan, terimalah doa kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, apa kabar? Ya, hari ini pada saat video pembelajaran ini dibuka dan kalian juga mengalami situasi alam ya anak-anak ya, di mana sekarang banyak hujan ya kan? Oke, untuk itu jangan lupa kalian untuk ya menjaga kesehatan supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat ya, tetap fit. Baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diminta untuk bisa menjelaskan perbedaan rotasi dengan revolusi bumi. Kemudian anak-anak, kalian juga diminta untuk bisa mengidentifikasi 3 akibat rotasi bumi bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi 3 akibat revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Nah, yang keempat, anak-anak, kita diminta untuk bisa menentukan waktu setempat berdasarkan daerah waktu di Indonesia. Dan yang kelima, anak-anak, kalian sudah melakukan pengamatan. Nah, kalian nanti diminta untuk melaporkan hasil pengamatan gerakan bulan selama 30 hari. Oke, dan yang keenam, anak-anak, kalian diminta untuk menganalisis terjadinya 3 gerhana bulan. Oke, dan yang ketujuh, kalian juga diminta untuk menganalisis terjadinya 3 gerhana matahari. Dan kalian diminta untuk bisa membedakan antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Nah, itu anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Menarik ya fenomena alam yang akan kita pelajari. Oke. Nah, anak-anak, kita melihat pemandangan alam di sekitar kita. Negara kita tercinta memiliki banyak gunung berapi. Dalam kondisi gunung berapi normal tidak meletus, ini merupakan sebuah tempat yang indah untuk pariwisata, untuk pertanian, ya, kemudian untuk penelitian. Pokoknya indah sekali menghasilkan, ya, banyak keuangan di sini. Penduduk menjadi makmur. Tetapi ada peristiwa ini, ketika gunung berapi meletus, dia mengeluarkan, ya, erupsi ini mengeluarkan material-material ini. Material ini berasal dari dalam, ya, dari dalam gunung berapi. Oke, tetapi anak-anak kita ambil positifnya, material ini kalau sudah beberapa waktu nantinya dia mengendap akan menjadikan tanah di sekitarnya menjadi tanah yang subur untuk pertanian. Senang petani kalau setelah terjadi letusan, kemudian bisa dinikmati akibatnya yang positif. Nah, anak-anak, setelah kita melihat gunung berapi yang ada di bumi ini, kita akan ke ruang angkasa ya anak-anak ya. Oke, kita akan melihat bumi dari kejauhan. Nah, ini anak-anak, ini bumi kita ya sedang mengalami pergerakan. Pergerakan apa namanya ya? Oke. Nah, kita keluar angkasa dengan mengendarai pesawat khusus. Ya, pesawat apa ini?
pesawat ruang angkasa. Nah, kita kendarai dengan berbagai ini ya, berbagai pesawat ruang angkasa. Kemudian dimonitor dari bumi. Nah, seperti ini keadaannya anak-anak. Ketika kita ada di ruang angkasa, kita bisa melihat, oh bumi kita seperti itu ya. Ternyata warnanya apa itu anak-anak? Warnanya biru ya, di ruang angkasa sana sih kelihatan warnanya biru karena sebagian besar terdiri dari iya terdiri dari laut ya. Ada yang hijau berarti itu hutan ya dan seterusnya. Oke, kita melihat di sana ternyata di sana tidak hanya ada bumi, juga benda-benda langit lainnya ya bisa kita lihat dari ruang angkasa. Nah, ini bumi, pesawat ruang angkasa meninggalkan bumi kemudian mendarat di bagian-bagian lainnya. Anak-anak, pada saat ini kita akan belajar mengapa pada pagi hari matahari terbit dari timur dan terbenam dari arah barat. Oke, anak-anak coba ya berpikir kritis. Setiap pagi kita melihat matahari terbitnya di sebelah timur. Kemudian nanti siang di tengah, kemudian sore di barat. Mengapa anak-anak terjadi seperti itu? Nah, boleh dijawab ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Jika sekarang di Jakarta pukul 8, di Bali pukul berapa? Kemudian kalau di Merauke pukul berapa? Coba jelaskan mengapa terjadi perbedaan waktu tersebut. Ya, jadi di pukul 8 ini di Jakarta, kalian telepon atau video call dengan saudaramu atau temanmu di Bali. Oh, ternyata jamnya beda. Kemudian kamu juga di saat yang sama video call atau telepon dengan saudaramu atau temanmu di Merauke. Oh, ternyata beda waktunya. Yang ditanyakan adalah mengapa terjadi perbedaan waktu tersebut. Pertanyaan ketiga ya, supaya kalian semakin cerdas dan kritis ya. Jika sekarang di Jakarta terjadi siang. Nah, kita tahu bersama ya, negara yang baru saja menyelenggarakan pemilihan presiden, yaitu negara Amerika Serikat, ya kan? Nah, ketika ada pidato kenegaraan dari pemenang suara terbanyak yang menjadi presiden baru di Amerika Serikat, ternyata ketika kita melihat di sini jam 8 pagi, ternyata di sana situasinya adalah jam jam 8 malam. Mengapa demikian? Dalam waktu yang sama pada siarannya itu live ya, sederhana langsung ya, breaking news ya. Calon presiden baru Amerika Serikat akan pidato. Kita lihat jam di Indonesia. Oh, kita jam 8 pagi. Ternyata di sana jam 8 malam. Mengapa demikian? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk menjawab dalam pembelajaran ini. Sudah ketemu anak-anak jawabannya? Oke, jawabannya bisa disampaikan ya nanti kalau pada saat Zoom. Nah, sekarang anak-anak, ketika terjadi peristiwa-peristiwa tadi, penyebab utamanya adalah karena apa anak-anak? Ya, karena bumi berputar pada poros atau sumbunya. Jadi kalau misalnya ini ada sumbu, tapi sumbu itu sumbu imajinatif ya, bukan sumbu sebenarnya. Ini ada sumbunya, dia berputar di sini, di tempat tersebut. Maka peristiwa berputar pada poros atau sumbunya disebut dengan rotasi. Karena yang mengalami rotasi adalah bumi, maka disebut dengan rotasi bumi. Nah, seperti ini anak-anak. Ternyata ketika berotasi, posisi pada porosnya tidak tegak lurus, tetapi agak miring, membentuk sudut ya. Nah, sehingga berputarnya seperti ini. Nah, dia berputarnya seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan bumi melakukan satu kali putaran rotasi, nama lainnya adalah kala rotasi, berapa lama? Ada yang tahu? Berapa lama? Iya, kalau dibulatkan 24 jam, betul. 24 jam satu kali putaran. Ya, kita tidak merasakan ya karena bumi begitu besar. Oke, nah sekarang pertanyaannya, rotasi bumi, bumi yang berputar pada porosnya ini, apa saja pengaruhnya bagi kehidupan manusia?
Oke, mari kita bahas. Nah, tadi ada pertanyaan yang pertama ya. Mengapa matahari terbit dari timur, kalau siang di tengah, kalau sore ada di barat? Apakah benar matahari ini berjalan-jalan? Matahari adalah bintang anak-anak. Bintang itu tidak berpindah tempat, dia tetap di tempatnya. Nah, yang sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Bumi kita yang bergerak sehingga terjadi gerak bohongan atau gerak semu dan ini terjadi setiap hari. Contohnya anak-anak seperti ini. Ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah, contohnya ketika nanti sesudah pandemi berakhir ya, kalian mulai sekolah tatap muka. Kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Kalian naik mobil, kalian naik motor, kalian melaju. Yang melaju adalah mobil dan motormu. Tapi ketika kalian melihat keluar di jendela sana atau ketika bonceng motor, ternyata kamu melihat bagaimana yang berjalan adalah pohon-pohon, tiang listrik, rumah-rumah. Apakah benar pohon-pohon, tiang listrik, rumah-rumah berjalan berlawanan dari gerak kita? Tidak, itu adalah gerak ilusi atau gerak semu. Jadi yang bergerak kita, tapi seolah-olah yang bergerak adalah benda lain. Sama juga kejadian setiap hari yang kita alami. Ini yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Jadi yang bergerak adalah bumi. Bumi itu bergerak seperti berlawanan dengan arah jarum jam ya. Dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan begini ya. Nah, tetapi bumi kita ini bergerak dari arah barat ya, dari arah timur, dari arah barat ke timur. Nah, seperti ini. Seolah-olah kita melihat matahari yang bergerak dari timur ke barat. Ini yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Oke. Sekarang akibat dari rotasi bumi tersebut anak-anak. Nah, kita dalam matematika sudah belajar ya bahwa bumi ini berbentuk bulat. Bulat lingkaran. Lingkaran itu berapa derajat jumlah sudutnya anak-anak? Satu lingkaran adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat kalau di bumi ini dibagi menjadi 24 daerah waktu atau satu hari kan kita tetapkan 24 jam kan? Maka bagaimana cara menentukan letak suatu tempat berdasarkan garis tersebut? Baik, sekarang mari kita lihat gambar di sini anak-anak. Ini adalah bola dunia, ya, globe yang bulat tadi dibelah sehingga membentang seperti ini. Ini nyambung dengan sana ya. Kita tahu bersama bahwa sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Nah, ini 360 derajat. Oke. Kemudian ada garis di bumi, garis itu tidak kelihatan mata kita. Itu hanya garis khayal, garis kesepakatan dunia bahwa dari kutub utara ke kutub selatan itu ada garis-garis khayal, garis-garis imajinatif, ya. Garis-garis ini kita sebut dengan garis bujur, ya. Jadi, kita punya garis bujur yaitu 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi untuk mempermudah ditetapkan ya udah garis khayalnya dibagi dua. Yang 0 sampai 180 ini termasuk Indonesia disebut dengan bujur timur. Kita lebih dulu melihat matahari. Nah, yang ada di belakang sana, di belakang lingkaran sana, ini disebut bujur barat. Oke, kemudian dibagi ya 360 dibagi 24 jam, maka hasilnya adalah berapa Nana? Coba dihitung. Ya, 15 betul. 15 derajat. Jadi setiap 1 jam, selisih 1 jam, ini adalah sebesar 15 derajat. Kalau ini 0, pukul 0, nah ini pukul 0, maka yang di sini pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi kalau ingin tahu suatu tempat, patokannya adalah jam yang ada di sini, 0 derajat. 0 derajat ini melalui negara Inggris, ya, kota Greenwich. Nah, ada di sini. Nah, kemudian dari sini kita hitung tempat tersebut berapa derajat dari Greenwich. Nah, kita hitung, kemudian dibagi 15, maka itu adalah selisih waktunya. Hasilnya itu adalah perbedaan waktunya. Contohnya Indonesia. Indonesia, Jakarta dengan Greenwich, ternyata
Ya, Jakarta kan letaknya 95 derajat bujur timur. Nah, 95 ini kita bagi dengan ya, dengan 15. Hasilnya berapa anak-anak? 7 jam, sekitar 7 jam. Maka antara negara ini Greenwich yang ada di Inggris ini dengan Jakarta selisih waktunya 7 jam. Lebih cepat kita. Kalau kita sekarang jam 8, maka di Greenwich sana 8 dikurangi 7, mereka jam 1 dini hari, masih bobo ya, masih ngantuk ya. Mereka sedang beristirahat, ya kita sudah mulai sekolah karena memang ada perbedaan waktu. Nah, sebaliknya kalau misalnya orang yang tinggalnya di balik sana ya, di bujur barat, nah maka di sana ia akan mengalami waktu yang iya, yang lebih ini ya, lebih lebih tertinggal. Jadi seperti tadi di sini jam 8 pagi, di sana jam 8 malam. Jadi di sana belum tanggal yang seperti sekarang ini ya. Kita melihatnya seperti tanggalnya berbeda ya, selisih karena letaknya seperti ini. Oke, baik anak-anak. Mari kita lihat negara kita tercinta Indonesia. Masih ingat pembelajaran yang lalu? Letak Indonesia secara astronomis, secara garis lintang dan bujur, kita terletak di 95 derajat bujur timur. Ini 95. Nah, kalau ditarik garis bujur 95. Kemudian kalau kita nyanyi ya, wilayah Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke ya kan? Sabang ini, nah ini 95 derajat. Nah, mereka ini adalah batas terakhir di sini. Ini adalah 141. Berarti wilayah Indonesia antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau dicari selisihnya, wilayah Indonesia terletak di berapa coba? Ya, 141 dikurangi 95 sama dengan 46 derajat. Jadi dari sini sampai sini 45 derajat, 46 derajat, maaf. Maka kita ingin tahu berapa daerah waktu di Indonesia. Tinggal kita bagi 1 jam adalah berapa derajat tadi? 15 derajat. Maka 46 dibagi 15 derajat sekitar 3 daerah waktu. Maka ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, ada waktu Indonesia bagian timur. Nah, anak-anak, waktu Indonesia ini tidak dibagi berdasarkan garis lurus, karena garis lurus kasihan yang provinsinya nanti terpecah. Maka dibaginya per provinsi nih ya. Contohnya waktu Indonesia bagian barat, semua Sumatera, semua Jawa, dan sebagian dari Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu Indonesia bagian tengah, Kalimantannya yang utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, itu Indonesia Tengah. Termasuk Bali, Nusa Tenggara, ya. Ini termasuk Indonesia Tengah, Sulawesi. Nah, sedangkan waktu Indonesia bagian timur adalah Papua dan Maluku. Selisih waktunya masing-masing 1. Kalau di Jakarta pukul 7, di Indonesia Tengah, misalnya di Bali pukul 8. Berarti di Ambon pukul 9. Selisihnya 1-1. Ya, asik ya Nana ya, Indonesia punya 3 daerah waktu. Nah, ini ada pertanyaan yang dijawab. Ketika kita naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta pada pukul 8, kita akan pergi ke Denpasar. Jadi pukul 8 ini benar-benar kita berangkat dengan pesawat terbang. Lama penerbangan dari Jakarta ke Denpasar itu adalah 2 jam. Nah, mari kita naik pesawat tersebut. Nah, mana pesawatnya ya? Nah, kita naik pesawat terbang nih ya. Dari Jakarta ke arah timur menuju ke Bali. Ini 2 jam anak-anak perjalanan, hampir ya 2 jam, paling ya selisihnya 3 menit ya. Nah, 2 jam kurang sedikit, kurang 3 menit. Kita sampai di Denpasar kalau lancar tidak ada halangan. Oke, pertanyaannya tiba di Denpasar pada pukul berapa? Artinya waktu setempat. Denpasar termasuk waktu Indonesia bagian tengah. Cara menghitungnya bagaimana? Ada ide? Sudah ada yang menjawab, bagus. Jadi, kita hitung dulu berangkat pukul 8. Penerbangan 2 jam. Maka 8 ditambah 2 sama dengan jam berapa? Jam 10. Tapi jam 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Denpasar adalah waktu Indonesia bagian tengah. Selisih waktunya berapa jam? 1 jam. Maka sampai di Denpasar, 8 ditambah 2 ditambah 1 sampai di Denpasar pukul berapa anak-anak?
pukul 11 WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Caranya seperti itu ya. Contohnya kamu mau ke Papua, penerbangan misalnya 4 jam, tinggal ditambahkan. Terus kemudian disesuaikan waktunya selisihnya berapa jam. Tinggal ditambah, kalau arahnya ke timur ditambah. Tapi kalau kamu dari timur ke barat, maka jamnya adalah dikurangi. Ya, jadi dihitung penerbangannya, dihitung waktu berangkat. Kalau kita ke arah barat, berarti waktunya dikurangi. Oke, bisa ya anak-anak ya. Jadi kalau kita melakukan penerbangan di wilayah Indonesia yang waktunya berbeda, kita bisa menghitungnya. Nah, anak-anak, akibat dari rotasi bumi, kita perhatikan, ini kan ada aliran udara. Aliran udara disebut dengan angin. Ketika dia sampai ke khatulistiwa gara-gara muter ya, gara-gara rotasi tadi, ternyata anginnya menjadi berbelok. Nah, ini akibat dari rotasi bumi. Karena dia terus berputar, berotasi, ternyata ujung-ujungnya ini menjadi pepat. Ya, pepat itu agak rata ya. Itu adalah akibat dari rotasi bumi. Nah, anak-anak sudah belajar tentang rotasi bumi. Mari kita lanjutkan anak-anak. Nah, anak-anak diminta untuk memecahkan masalah berikutnya. Ayo anak cerdas pasti bisa. Pertanyaan pertama, mengapa ada perbedaan musim di bumi? Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Mengapa sih? Apa penyebabnya? Pertanyaan kedua adalah, matahari adalah bintang yang tidak berpindah tempat. Tetapi mengapa matahari seolah-olah berjalan di bulan Maret itu ada di khatulistiwa? Jadi mengapa setiap bulan Maret, bulan September itu di khatulistiwa, sampai dengan Juni itu di belahan bumi utara. Kemudian nanti mulai September di khatulistiwa lagi, Desember sampai dengan Maret lagi dia ada di selatan. Penyebabnya apa sih? Mengapa terjadi seperti itu? Nah, yang terakhir, jika sekarang malam hari kita amati langit, mengapa rasi bintang itu adalah kelompok bintang kalau dihubungkan dengan garis khayal, garis imajinasi, itu membentuk lambang sesuatu. Ada yang lambangnya Scorpio, ada yang gambarnya timbangan, Libra, ada yang gambarnya gadis kembar, ya, Gemini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa rasi bintang di langit kita ini, setiap bulan berganti-ganti? Kamu sudah mengenal lahirnya kapan? Berarti zodiakmu apa? Ya, zodiak ini tidak harus dihafalkan karakternya, tapi hubungannya dengan ilmu pengetahuan bahwa ketika kamu lahir, di langit sana itu ada rasi bintang tersebut. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi seperti itu? Mari kita berpikir kritis ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang ternyata penyebabnya adalah apa, anak-anak? Bumi, lihat gambar, berputar mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi mengelilingi matahari, ini disebut dengan peristiwa revolusi bumi. Jadi, peristiwa bumi berputar mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Nah, perhatikan. Ternyata ketika berevolusi, dia juga berotasi. Rotasinya miring. Apa akibatnya? Ada daerah yang selalu mendapat cahaya matahari, yaitu khatulistiwa. Tapi bagian kutub-kutubnya ini ternyata dia tidak selalu mendapat cahaya matahari, belahan bumi utara dan selatan. Nah, ini adalah akibat dari revolusi bumi. Oke. Nah, anak-anak, waktu yang dibutuhkan bumi melakukan satu putaran revolusi, jadi dari sini sampai balik lagi ke tempat semula satu kali, itu disebut kala revolusi. Berapa lama anak-anak satu kali putaran? Lamanya adalah 365, kadang-kadang atau 4 tahun sekali 366 hari. Oke, itu kalau di kalender. Tetapi tepatnya satu kali revolusi atau kala revolusi adalah 365 seperempat hari. Itu adalah kala revolusi. Yang menjadi pertanyaan, apa pengaruh revolusi bumi bagi kehidupan manusia? Ayo dijawab anak-anak. Oke, kita lihat ya. Posisi bumi saat rotasi dan revolusi. Ini cahaya matahari menyinari bumi. Nah, sambil buminya
rotasi. Oke, kita lihat bahwa bumi ini ketika sambil berevolusi dia berotasi ternyata tidak tegak lurus tapi ada kemiringannya. Sehingga ada daerah yang selalu mendapat cahaya matahari khatulistiwa, tapi bagian utara dan selatan ini bergantian. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi mendapat cahaya matahari ternyata ini bergantian, utara dan selatan. Nah, coba lihat cahaya mataharinya. Kadang-kadang utara kena banyak, ini matahari di selatan ya. Nah, matahari di selatan. Oke, tapi nanti matahari di utara, gara-gara berputarnya seperti ini. Nah, akibat dari perputaran seperti itu anak-anak, nah mari kita lihat, nih bumi kita berputar, akibat perputaran dari tersebut, maka, nah ini ketika dia berevolusi mengelilingi matahari, terjadilah seperti ini, seolah-olah matahari kan diam ya, tapi gara-gara kita berputarnya sambil miring tadi, seolah-olah matahari ini berjalan pada bulan Maret, April, Mei, Juni. Juni ini di sini, dia berhenti di garis balik utara, 21 Juni. Nanti setelah Juni, Juli, Agustus, September dia di khatulistiwa lagi. Oktober, November, Desember dia di garis balik selatan. Balik lagi ke sana. Dan seterusnya. Jadi selalu seperti ini gara-gara berevolusi sambil berotasi miring ya. Sehingga peristiwa ini disebut dengan apa anak-anak? Disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Ini yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Jadi setiap tahun, setiap bulan Maret, pasti matahari ada di khatulistiwa. Khatulistiwa panas sekali biasanya. Tapi setelah Maret, April, Mei, dia di utara. Juni dia di ujung sini. Terus kemudian Juli, Agustus, dia mulai ke selatan lagi. Terus kemudian, iya di September dia di khatulistiwa. September, Oktober, November ke selatan dia. Desember dia di garis balik selatan. Kemudian dia nanti naik lagi. Jadi seolah-olah matahari itu setengah tahun di utara, belahan bumi utara, setengah tahun di belahan bumi selatan. Ini yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Gerak bohongan ya. Matahari tidak berpindah. Yang bergerak adalah bumi ya. Gara-gara berevolusinya miring sambil berotasi, maka terjadi seperti itu. Maka anak-anak, ketika bulan Maret sampai Mei, jadi matahari kan seolah-olah di sini. Maret, April, Mei, daerah bumi bagian utara mengalami musim semi. Nanti Juni, oke. Nah, seperti ini dia mengalami musim semi. Jadi kalau jalannya matahari begini anak-anak untuk mengingatnya ya. Ini semi, daerah ini nanti mengalami semi, bagian utara. Pokoknya yang dilewati matahari ini akan mengalami panas. Ini mengalami semi, ini mengalami panas. Jadi jalannya matahari begitu. Yang dilewati cahaya matahari itu berarti dia hangat kan. Kalau yang dari Maret ke bulan Juni ini semi. Kemudian Juni ke September dia panas. Kemudian ini semi lagi, kemudian ini panas. Sehingga kita tinggal mencari lawannya. Jadi kalau misalnya di sebelah utara musim semi, ini antara bulan Maret, April, Mei, maka lawan dari semi adalah gugur. Oke, mari kita lihat seperti apa sih musim semi dan gugur. Nah ini, bunga-bunga, pohon-pohon, tanaman bersemi setelah musim salju. Musim semi di belahan bumi utara itu pada bulan Maret sampai Mei. Di bulan bumi utara, anak-anak tahu kan, negara utara, Eropa, Amerika, Republik Rakyat China, Kanada, itu belahan bumi utara. Mereka mengalami musim semi. Sedangkan di tanggal tersebut, di belahan bumi selatan, lawan semi adalah, ya mereka mengalami musim gugur. Pohon-pohon menggugurkan diri untuk persiapan musim salju. Jadi kalau yang di utara dia semi, lawannya adalah di selatan musim gugur. Baik, mari anak-anak kita lanjutkan. Bumi berputar pada porosnya. Nah, mengalami revolusi. Terjadi gerak semu tahunan matahari. Nah, sekarang pada bulan Juni sampai Agustus, kita lihat gambar ini.
dari Juni sampai Agustus, berarti Juni, Juli, Agustus. Nah, di sini di utara mengalami musim panas. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, Agustus di bagian selatan, selatan itu Australia, Selandia Baru, Argentina, Chili, Afrika Selatan, mereka mengalami musim dingin. Nah, jadi lawannya ya, kalau yang di utara ini mengalami musim panas, yang di selatan adalah musim dingin. Kita lihat gambarnya, ini musim panas. Mereka akan menikmatinya dengan berlibur, anak-anak menikmati pemandangan yang indah ya, karena musim panas hanya 3 bulan ya. Ada yang bercamping, ada yang pergi keluar traveling ke luar negeri, ke luar kota. Nah, lawannya di negara bagian selatan, mereka mengalami musim musim dingin. Nih, salju iya, maju turun ya. Mereka harus melindungi dirinya ketika bulan Juni, Juli, Agustus. Oke, baik. Mari kita lanjutkan anak-anak. Bumi berputar pada porosnya karena revolusi bumi. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Sekarang dari bulan September, Oktober, November. Matahari di selatan. Berarti di selatan adalah musim semi. Lawan dari musim semi adalah musim gugur. Di utara musim gugur. Jadi, di bagian selatan, Australia, Selandia Baru, Argentina, Chili, mereka mengalami musim semi. Sebaliknya di utara itu di Eropa, di Amerika, di RRC, Kanada, dan seterusnya, mereka mengalami musim gugur. Nah, ini. Jadi pada bulan yang sama, karena kondisi mataharinya berbeda, maka terjadi perbedaan musim akibat dari revolusi bumi. Nah, kalau disingkat, kita ulang kembali ya anak-anak ya. Oke. Jadi Desember sampai Februari ya, Desember sampai Februari. Nah, kita lihat Desember sampai Februari. Ternyata matahari di selatan kan, berarti musim panas. Ya, di selatan musim panas. Kalau kamu berlibur di Australia bulan Desember sampai Februari, kamu akan mengalami musim panas. Tapi kalau kamu berlibur ke Eropa, berlibur ke Rusia, kamu akan mengalami musim dingin. Jadi kalau mau liburan di bulan Desember tersebut, kamu pilih pengen menikmati salju atau pengen menikmati musim panas. Kalian tinggal pilih ya daerahnya ada di mana. Oke, sekarang kita lihat anak-anak, kita ulang kembali kesimpulannya. Ini musim apa anak-anak? Ya, ini adalah musim gugur. Ya, pohon-pohon daun-daun berguguran. Musim gugur itu terjadi pada bulan September sampai November di belahan bumi utara. Di belahan bumi selatan, Maret sampai Mei. Nah, berikutnya kita lihat ini adalah musim panas. Nah, musim panas ini bisa dinikmati di belahan bumi utara pada bulan Juni sampai Agustus, selatan Desember sampai Februari. Jangan dihafalkan ya anak-anak ya, cukup dipahami tanggalnya. Ketika kamu paham tanggal, kamu mengerti letak matahari, pokoknya kalau ini ke sini semi, di sini panas, semi panas, hingga lawan. Lawan semi adalah berarti selatan gugur, lawan panas selatan musim dingin. Kalau di selatan musim semi, di utara gugur. Di selatan musim panas, di utara sedang musim dingin. Caranya begitu ya. Jadi memahaminya cukup tanggal-tanggal ini, kemudian pemahaman berikutnya sehingga kalian bisa menentukan. Oke. Nah, ini contohnya musim salju anak-anak. Seperti tadi ya caranya memahami. Kita lihat gambar gerak semu tahunan, maka kita bisa memahami di mana letak musim tersebut. Nah, contohnya ini. Ketika terjadi musim gugur ya, oke kita bisa melihat. Jadi anak-anak ketika kita memahami ini, kamu kan bisa tahu ya kalau mau jalan-jalan bepergian ke luar negeri, sehingga tidak salah membawa bekal. Kalau kamu berjalan di bulan jalan-jalannya bulan Maret sampai Mei, nah berarti di sana adalah musim musim semi. Musim semi berarti bawa perlengkapannya untuk musim semi. Kalau musim salju ya bawa perlengkapan untuk musim salju ya. Oke. Baik. Nah, anak-anak, akibat dari revolusi bumi lainnya. Oke, kita lihat anak-anak, bumi berputar pada porosnya. Kemudian juga bumi mengalami selain rotasi dia berevolusi. Oke.
Nah, ini adalah gambar gerak semu tahunan. Akibat dari gerak semu tahunan revolusi ini ternyata anak-anak, ketika bulan musim panas di utara, ternyata ada daerah yang tidak mengalami gelap. Contohnya misalnya, kita lihat belahan bumi utara ya. Nah, ini belahan bumi utara ini dia tidak mengalami gelap, jadi dia midnight sun, malam itu tetap terang benderang. Mereka melihat matahari, contohnya negara Norwegia, Greenland, Kanada, Rusia, Finlandia. Ya selama ini beberapa hari, ya hampir 1 bulan, mereka bisa menikmati tadi siang terus menerus. Karena apa? Letak mereka ada di garis balik. Jadi siangnya itu panjang sekali. Sama juga nanti kalau musim salju, mereka mengalami malamnya panjang sekali. Nah, demikian juga kalau di bagian selatan, nanti ketika matahari di bagian selatan di daerah Australia sini, maka dia akan mengalami musim ya terang yang panjang, siang itu panjang sekali. Nanti kalau misalnya matahari ada di utara, berarti bagian Australia di sini dia mengalami malam yang panjang. Oke, jadi itu akibat dari revolusi bumi, ada perbedaan lamanya siang dan lamanya malam. Jadi ketika matahari ada di suatu tempat, contohnya misalnya kamu di bulan Juni berlibur di Amerika sana, kamu akan melihat matahari, ternyata matahari terbenamnya itu bukan iya, matahari terbenamnya itu bukan jam 6 sore seperti di Indonesia, jam 9 malam mereka masih mengalami terang karena tadi ya letak mataharinya di sana. Oke. Nah, anak-anak akibat dari revolusi bumi adalah kita lihat di sini ya karena bumi berotasi sambil berevolusi, maka ketika kita berotasi berevolusi mengelilingi angkasa raya. Nah, di sekitar kita berevolusi sambil berotasi, kalian akan melihat bintang-bintang. Ya, bintang-bintang ada di sana. Bintang ini kalau yang bintang sejati dia tidak dia mengeluarkan cahaya sendiri ya, dia sumber cahaya. Nah, kalau dihubungkan dengan garis khayal, maka dia akan membentuk rasi bintang. Nah, coba lihat anak-anak di Jakarta Raya indah sekali ya. Banyak rasi bintang di langit. Nah, kita akan melihat kalau dihubungkan dengan garis, ini garis khayal ya, bukan yang sesungguhnya. Oke, terjadilah rasi bintang. Nah, rasi bintang ini karena kita berputar, dia kan tidak berpindah tempat. Karena dia bintang, dia tidak berpindah tempat. Yang berpindah tempat adalah kita, karena kita mengalami rotasi dan revolusi kan. Maka ketika kita lewat rasi bintang tersebut, nah kita akan melihat bulan tersebut di waktu yang sama. Sebagai contoh anak-anak. Nah, ketika kalian di langit setiap hari, kalian akan melihat rasi bintang biduk. Ini seperti layang-layang ya, namanya bintang biduk atau beruang besar. Kalau kamu lihat, dia ada di sebelah utara. Jadi kamu lihat utara mata angin, kamu lihat di sini ada bintang kalau dihubungkan dengan garis kail seperti itu layang-layang. Kemudian kalau kamu lihat di bagian selatan, selatan langit ya, ternyata ada bintang yang cahayanya kuat kalau dihubungkan menjadi seperti salib. Maka disebut bintang salib atau bintang pari. Ada setiap hari di selatan kalau tidak mendung. Kemudian anak-anak, ada rasi bintang Waluku atau Orion. Waluku itu artinya orang sedang membajak tanah. Kalau bahasa Jawa itu namanya waluku ya, alat bajak. Ini kalau dihubungkan petaninya di sini alat bajaknya. Nah, ini kalau dia ada di sebelah barat, maka petani akan siap-siap menanam padi. Jadi mereka menggunakan petunjuk mata angin ketika malam hari belum menemukan ini ya, belum menemukan kompas, mereka menggunakan rasi bintang ini anak-anak. Nah, contohnya Scorpio anak-anak. Scorpio ini akan tampak di sebelah tenggara. Oke. Nah, kalau di langit sana kita lihat, nih bintangnya seperti ini anak-anak, tapi sekali lagi tidak ada garisnya ya. Garis ini hanya khayalan manusia. Sehingga diberi nama sesuai dengan khayalan manusia. Kayak kepiting, seperti kepiting, beri nama Cancer. Oh, seperti singa, diberi nama Leo, padahal mana singanya nggak jelas kan? Tapi karena namanya kesepakatan ya diikuti saja ya.
dan seterusnya. Kalau lebih jelas lagi seperti ini. Nah, ini adalah rasi-rasi bintang. Ada berapa anak-anak? Ada 12, walaupun ada perubahan ya, ada yang menambahkan 2, tapi kita ikuti saja yang 12. Oke, jadi ketika kita berevolusi, ternyata di sekitar yang kita lewati ini, jalan yang kita lewati, kita berevolusinya tidak pindah-pindah kayak satu jalan, satu jalur. Nah, ternyata kita akan ketemu dengan bintang-bintang ini. Ini adalah zodiak. Mana zodiak kalian anak-anak? Oke, ada yang tahu ya? Nah, kalau yang tidak tahu, mari kita lihat di sini. Kalau ini gambarannya ya, ini zodiak-zodiak yang terbaru. Nah, oke. Sehingga manusia berkhayal, oh Aries itu kalau dihubungkan seperti ini. Nah, kalian lahirnya di tanggal tersebut. Jadi setiap bulan zodiak ini atau rasi bintang ini di langit selalu berubah-ubah ya, selalu berbeda tergantung dari eh, rasi bintang apa yang kita lewati. Kalau kamu lahirnya di bulan Maret sampai April, maka di atas bumi ada rasi bintang Aries. Kalau kamu lahir September sampai Oktober, maka di atas langit ada rasi bintang Libra dan seterusnya. Begitu ya anak-anak ya, indah sekali. Nah, sekarang gerakan bulan. Jadi bumi ini kita lihat dari ruang angkasa tadi ya, bumi ini memiliki satelit alam ciptaan Tuhan yang disebut dengan bulan. Oke, kita lihat seperti ini gerakannya ya anak-anak ya. Nah, dia berputar seperti ini. Pertanyaannya anak-anak, mari kita berpikir kritis. Apakah bulan mengalami rotasi? Apakah dia berputar pada porosnya? Kalau iya, apa buktinya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berotasi setiap putaran? Apa akibat rotasi bulan bagi kehidupan manusia? Pertanyaan yang kedua, apakah bulan juga mengalami revolusi? Apa buktinya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bulan untuk berevolusi setiap satu putaran? Apa akibatnya bagi kehidupan manusia? Anak-anak coba dikeluarkan buku hasil pengamatan kalian ketika mengamati wajah bulan. Ya, tahapan bulan tampak di langit. Kita adakan percobaan saat itu adalah bulan Agustus sampai September supaya langit masih cerah. Kalau kita adakan saat ini setiap hari mendung ya, kita tidak bisa mengamati dengan baik. Maka untung kita lakukan pada bulan sebelum musim hujan ini. Baik anak-anak. Nah, ini adalah wajah bulan. Kesimpulannya apa anak-anak? Oke, silakan presentasikan. Oke, terima kasih yang sudah presentasi. Kesimpulannya, dari catatan yang sudah masuk, yang sudah di-upload di Classroom, kalian memberi kesimpulan bahwa setiap hari ada perbedaan wajah bulan. Ketika awal, banyak yang menggambar bulan purnama. Betul, karena saat itu bulan purnama. Terus kemudian setelah purnama bulan menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ketika sampai di hari ke-29, ternyata bulannya hilang. Setelah itu ternyata bulannya muncul lagi semakin besar. Ya, semakin besar dan seterusnya purnama lagi setelah satu bulan berikutnya. Jadi, akibat dari revolusi bulan mengelilingi bumi, terjadi perubahan atau perbedaan fase bulan selama 30 hari. Kita perhatikan gambar di sini, gerakan bulan. Ini cahaya matahari anak-anak. Matahari bersinar menyinari bumi. Ketika bulan ada di sini, jadi bulan ini anak-anak, dia selalu menghadap ke bumi. Maka ada bagian bulan yang tidak pernah kelihatan dari bumi. Ada bulan yang selalu menghadap ke bumi. Dia berputar anak-anak. Nah, ketika dia berputar, maka ya terjadi perubahan bentuk tadinya ketika dia mendapat cahaya matahari seperti ini. Nah, seperti ini, maka bulan yang ada di sini ketika posisi bulan di sini, maka di sini akan terjadi dia mendapat semua cahaya kan? Dari bumi kelihatan. Maka dia disebut bulan purnama. Karena apa? Bagian depannya yang mendapat cahaya matahari. Sebaliknya ketika bulan ada di sini antara bumi dengan matahari, yang mendapat cahaya matahari bagian belakang bulan, depannya nggak kelihatan. Maka ini disebut dengan bulan mati.
Tapi kalau yang seberang sini ini disebut bulan purnama karena semua bagian bulan mendapat cahaya matahari. Oke. Nah, sekarang kita lihat perjalanannya. Ketika ini bulan purnama, kemudian bergeser. Dia menjadi semakin kecil, 3/4. Terus kemudian bulan setengah. Terus kemudian bulan sabit. Hilang bulan mati. Terus kemudian setelah bulan mati muncul lagi sabit. Setelah itu bulan setengah. Setelah itu bulan 3/4 atau cembung, kemudian bulan purnama. Jadi ini karena terjadi revolusi bumi. Nah, rotasi mengapa bulan, apakah bulan ini juga berotasi? Iya. Karena apa? Yang tampak dia berotasinya pelan sekali. Waktunya sama anak-anak, ke waktu yang dibutuhkan untuk berrotasi. Jadi satu kali dia berotasi pelan-pelan ya. Ini kan dia menghadap, bulannya sedang menghadap ke arah. Iya, dia hadap di barat. Kemudian barat laut, dia utara, eh, nah kemudian dia ke timur, dia ke tenggara, dia ke selatan, barat daya. Nah, seperti ini. Jadi ini dianggap sebagai rotasi, yaitu 29,5 hari. Kala rotasi bulan 29,5 hari. Sedangkan revolusinya satu kali putaran juga sama waktunya 29,5 hari. Ini kalau cahaya matahari dari sini. Kalau dilihat dari sini juga sama anak-anak. Kalau ini cahaya matahari, berarti ketika bulan menghadap ke cahaya matahari, ini adalah bulan purnama. Bulan membelakangi matahari, ini adalah bulan mati. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Untuk mengetahui tentang akibat dari rotasi dan revolusi. Nah, peristiwa pergerakan bulan ini digunakan untuk menghitung kalender Hijriah atau kalender Komariah. Komar itu artinya bulan ya. Baik. Oke, anak-anak, mari kita lihat di sini. Nah, coba perhatikan ketika bumi ya dengan bulan dia mengalami revolusi. Laut yang menghadap ke bulan selalu mengalami apa? Pasang. Jadi airnya ketarik bulan. Nah, yang tidak ada di bulan dia tidak mendapat gaya gravitasi. Jadi ini akibat dari revolusi bulan mengelilingi bumi. Terjadi pasang surut air laut yang menghadap ke bulan akan pasang, ditarik, pasang naik. Nah, ini gambarnya anak-anak. Nih pasang surut, pasang naik. Nah, yang menghadap seperti itu. Oke, nah ini peristiwa ketika terjadi revolusi bulan. Nah, anak-anak sekarang akibat dari revolusi bulan apalagi ya? Cuaca malam tidak mendung, tidak ada awan. Mengapa bulan purnama? Tadinya ada bulan purnama ya, tapi perlahan-lahan hilang, kemudian muncul kembali. Apa nama fenomena tersebut anak-anak? Nah, seperti ini. Purnama hilang, muncul lagi. Tapi waktu yang dibutuhkan cukup lama ya, kadang 3 jam, kadang 4 jam. Nah, peristiwa itu disebut dengan gerhana. Kalau kamu membaca dongeng, nanti bisa dibuka dari YouTube ya, tentang mitos terjadinya gerhana bulan. Nah, mitosnya seperti ini ya, ada Prabu Kalarau yang memakan bulan karena marah ya, dendam. Badannya dipotong jadi 2, dia jadi raksasa, suka makan bulan, kemudian kepalanya jadi ini memakan bulan, badannya jadi lesung, dibunyi-bunyikan. Kalau gerhana bulan biasanya seperti itu. Tapi itu orang zaman dulu karena memang ya belum banyak yang berpikir tentang gerhana. Tapi sekarang zaman kalian nggak mungkin dong, pengetahuan kalian lebih maju lagi. Oke, baik anak-anak, kita lihat peristiwa gerhana bulan. Jadi ketika matahari, bumi, dan bulan itu satu garis lurus anak-anak. Yang di tengah-tengah adalah bumi. Jadi kalau gerhana bulan yang di tengah adalah bumi. Ya, gambarnya yang betul dari sini panah ini langsung ke sana ya, harusnya putar seperti itu. Tapi gambarnya tidak bisa putar sampai sana. Jadi seperti ini putarannya, harusnya seperti ini. Ketika dia satu garis lurus antara matahari, bulan, bumi dan bulan, bumi di tengah-tengah, ternyata ada daerah yang gelap gulita anak-anak gara-gara daerah ini ditutupi oleh bumi. Daerah yang gelap warna coklat ini disebut umbra. Kemudian daerah yang remang-remang karena ada
Biasahaya ini disebut daerah remang-remang, daerah penumbra. Maka ketika bulan ini melewati penumbra itu disebut gerhana penumbra. Ketika bulan memasuki daerah umbra ini disebut dengan gerhana bulan total. Bulannya hilang, benar-benar hilang. Kalau yang di sini ya belum ya. Kemudian kalau misalnya dia ada di antara umbra dan penumbra disebut gerhana bulan parsial. Oke, sekali lagi ya. Ada 3 macam gerhana. Ketika bulan memasuki penumbra, itu disebut gerhana penumbra. Ketika memasuki daerah gelap gulita atau umbra, gara-gara ditutup oleh bumi cahaya matahari, disebut dengan gerhana bulan total. Ketika ada di antara umbra dan penumbra, disebut gerhana parsial. Oke, mari kita lihat. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, satu garis lurus ya. Oke, ini adalah gerhana bulan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Cuaca siang, tidak mendung, nggak ada awan anak-anak. Tapi mengapa matahari yang tadinya bersinar perlahan menghilang, kemudian muncul lagi? Kalau tadi gerhana bulan itu munculnya, hilangnya sekitar ya 3 jam, 4 jam, 5 jam ya. Tetapi kalau yang siang hari ini, kejadiannya siang hari ini, ternyata waktunya sangat cepat anak-anak ya. Paling lama 7 menit ya. Biasanya cepat sekali peristiwa itu terjadi, peristiwa langka. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, jadi matahari bersinar terang, tiba-tiba ya mulai berkurang, 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 kemudian hilang. Kemudian muncul lagi. Nah, seperti ini kalau sudah hilang. Oke. Nah, ya, ini adalah gerhana matahari total karena hilang semuanya. Kalau ini seperti cincin, maka disebut gerhana matahari cincin. Kalau ini masih sebagian, ya, sebagian, ya, maka disebut gerhana matahari sebagian. Nah, dongengnya juga ada ya, anak-anak ya, mitosnya ya. Kalau orang yang tidak belajar tentang IPA ya dia ketakutan ya masuk ke kamar, ke bawah kolong tempat tidur membunyikan bunyi-bunyian, tapi kalau orang zaman milenial tidak mungkin itu dilakukan karena sudah belajar tentang gerhana. Nah, anak-anak, mengapa terjadi gerhana matahari total? Gerhana matahari itu posisinya adalah matahari, bulan, dan bumi satu garis lurus. Yang di tengah-tengah adalah bulan. Ingat-ingat ya, ketika matahari, bulan, bumi satu garis lurus, yang di tengah-tengah adalah bulan, terjadi gerhana matahari. Karena jaraknya dekat, bagian ini kan matahari ditutup bulan. Maka cahaya matahari yang ditutup bulan ini mengenai bagian bumi. Daerah bumi ini akan mengalami gerhana matahari total. Indah sekali anak-anak Indonesia beberapa kali mengalaminya ya, tapi bukan seluruh wilayah Indonesia ya. Biasanya daerah yang dilintasi saja. Nah, contohnya gerhana matahari total. Hilang, hilang anak-anak, indah sekali di atas ada seperti itu. Nah, seperti ini. Ini posisinya seperti ini dekat anak-anak. Nah, sehingga matahari benar-benar hilang. Suasananya seperti malam hari tapi waktunya hanya sekejap. Kadang 3 menit, kadang 5 menit, yang paling panjang 7 menit. Ini adalah gerhana matahari total. Oke, sedangkan nah kalau ini matahari, bulan dan bumi satu garis lurus, bulan di tengah-tengah, tetapi jarak antara bulan dan bumi jauh. Maka ini ada daerah lanjutan umbra. Nah, daerah lanjutan umbra sehingga yang kena gerhana daerah sini. Maka nanti gerhana yang tampak dari bumi seperti ini cincin ini anak-anak. Ini akibat tadi letak antara bulan dengan bumi jauh. Nah, sehingga terjadi gerhana matahari cincin. Wah, kalau gerhana matahari anak-anak tamu dari berbagai negara yang datang ke tempat gerhana itu cukup banyak, termasuk Indonesia yang sering mengalaminya ya. Hotel-hotel penuh, wisatawan jadi maju ya karena ada fenomena alam yang langka. Nah, anak-anak, akibat dari revolusi bulan, ternyata ada perbedaan tahun anak-anak. Tadi dikatakan bahwa ya kita menghitung tahun Hijriah atau tahun Komariah. Yang kalender kita pakai saat ini umumnya adalah kalender ya sekarang adalah tahun 2020.
Nama bulannya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalender ini anak-anak yang membuat adalah Julius Caesar, Kaisar Romawi. Maka ini disebut dengan kalender Masehi. Sedangkan, nah, kalender yang dihitung berdasarkan revolusi bulan itu disebut dengan kalender Hijriyah atau Komariah. Komar itu bulan ya. Kalau ini berdasarkan matahari, maka dinamakan kalender Syamsiah. Kalau ini kalender kalender Hijriyah atau Komariah. Nah, kalau di kalender Masehi sekarang itu tahun 2020, sedangkan di kalender Hijriah saat ini adalah tahun 1442. Ya, jadi lebih dulu kalender Masehi. Ini umurnya ya lebih muda ya. Pada kalender Hijriah, nama bulannya juga berbeda anak-anak. Nah, kita baca pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh ya. Ini Muharram, Muharram boleh, Safar ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani boleh, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syahban, Ramadan, Syawal, Zulhaidah, Zulhijjah. Nah, saudara kita yang Muslim, mereka merayakan tahun baru pada bulan Muharram. Ini 1 Muharram. Kemudian mereka merayakan eh, Idul Fitri pada bulan Syawal. Mereka berpuasa pada bulan Ramadan atau Ramadan dan seterusnya. Ternyata di dunia ini yang sering dipakai adalah 2 kalender ini anak-anak. Maka mari kita mencari, membandingkan perbedaan dari tahun Masehi atau tahun Syamsiah dibandingkan dengan tahun Hijriah atau tahun Komariah. Mari anak-anak kita jawab ya, anak-anak sudah pinter. Kalau kalender Masehi itu berdasarkan berputarnya bumi mengelilingi matahari atau berdasarkan revolusi bumi. Sekali lagi, kalender Masehi berdasarkan revolusi bumi. Sedangkan kalender Hijriah berdasarkan bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan. Jadi beda sekali ya anak-anak ya. Ini berdasarkan bumi mengelilingi matahari, kalau Hijriah berdasarkan bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan. 1 tahun dalam kalender Masehi, tadi berapa 1 tahunnya? Kadang-kadang 365 hari. Nanti kalau 4 tahun sekali 366 hari. Supaya genap ya yang seperempat tadi, maka setiap 4 tahun sekali harinya ditambah 1. Oke, sedangkan kalender Hijriah 1 tahunnya adalah 354 hari. Setiap 4 tahun sekali 355 hari. Beda ya, lebih cepat. Sekali lagi diulang. Kalender Masehi 1 tahun berapa hari anak-anak? 365 atau 366 setiap 4 tahun sekali. Kalau Hijriah 1 tahunnya adalah 354 hari atau 4 tahun sekali adalah 355 hari. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada tahun Kabisat penambahan hari pada bulan apa anak-anak? Ada pada bulan? Ya Februari ini kan kadang-kadang umurnya 28, kadang 29. Supaya genap tadi tahun Kabisat 4 tahun sekali karena seperempat hari dikelompokkan jadi 4 tahun sekali. Jadi pada bulan Februari ini Kabisatnya pada bulan Februari. Sedangkan kalau kalender Hijriah 4 tahun sekalinya atau Kabisatnya pada bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir. Oke, pengetahuannya nambah ya. Maka anak-anak silahkan nanti dibuat peta pikiran. Ini adalah bumi. Bumi mengalami rotasi dan revolusi. Kemudian berdasarkan kesimpulan tadi, pengertian rotasi itu apa? Perputaran bumi pada porosnya. Kemudian kala rotasi 1 kali berputar adalah ya 23 jam, 56 menit, dan sisanya atau dibulatkan 24 jam. Kemudian di sini akibat bagi kehidupan rotasi ini ada berbagai macam ya. Terjadinya siang malam, gerak semu harian matahari, perbedaan daerah waktu. Kemudian di Khatulistiwa terjadi pembelokan arah angin, tepat pada bagian kutubnya. Kemudian revolusi bumi anak-anak dalam peta pikiran ya mind mapping.
Pengertiannya adalah berputar mengelilingi matahari. Kemudian kala revolusinya adalah 365 seperempat hari. Akibat bagi kehidupan terjadi gerak semu tahunan matahari, terjadi pergantian musim, terjadi perbedaan lamanya siang dan malam. Kemudian rasi bintang setiap bulan selalu berbeda. Kemudian peta pikiran tentang bulan. Bulan mengalami rotasi dan revolusi. Ternyata kala rotasinya dengan revolusinya sama, yaitu 29,5 hari. Apa akibat rotasi bagi kehidupan manusia? Permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Jadi ada bagian bulan yang selalu menghadap ke bumi, ada bagian bulan yang tidak pernah kelihatan dari bumi. Itu akibat rotasinya. Revolusi bulan, ya, akibat bagi kehidupan, air laut yang menghadap ke bulan, dia akan mengalami pasang naik. Kemudian terjadi perubahan fase bulan. Setiap hari ada perubahan wajah ya, seperti yang kalian amati dalam pengamatan selama proyek 1 bulan. Kemudian terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Terjadi perubahan jumlah hari pada kalender Hijriah. Silahkan anak-anak berkarya menurut kreasi masing-masing dengan cerdas membuat model dari bahan yang ada di sekitarmu. Tidak usah beli ya, pakai alat-alat yang ada di sekitarmu. Yaitu tugas kalian berkreasi membuat model gerhana bulan seperti pada gambar A. Nah, jadi kamu buat model. Alatnya misalnya bolanya bumi ini dari apa, kemudian bola kecilnya dari apa, digantung atau diapakan terserah kalian. Tidak harus pakai alat ini ya. Menggantungnya bebas. Mau digantung di tempat manapun juga boleh ya. Terus kemudian kalau senter kan setiap orang punya ya. Senter tidak harus pakai senter. HP kan juga bisa dipakai untuk senter kan. Oke, kita cerdas menggunakan bahan di sekitarnya. Kemudian gerhana matahari posisinya ditukar. Kalian presentasi Bapak Ibu guru dan teman-teman, saya membuat bahan bumi, saya buat dari ini. Matahari saya buat dari ini. Bulan saya buat dari ini. Nah, kamu presentasi. Inilah gerhana bulan ya. Kalian sajikan gerhana bulan. Yang di tengah-tengah adalah apa? Kemudian gerhananya artinya gerhana adalah tidak tampak. Nah, kalian jelaskan di sini. Setelah itu kalian ubah posisinya gerhana matahari. Oke, itu adalah presentasi kalian dalam kreasi kalian untuk pertemuan yang akan datang. Siap ya anak-anak ya, kelas 6 selalu kreatif. Luar biasa. Iya, gerhana matahari. Nah, sebagai refleksi anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah belajar muatan IPA hari ini? Yang kedua, apa manfaat belajar muatan IPA hari ini? Yang ketiga, berdasarkan pembelajaran muatan IPA hari ini, apa rencanaku menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa saja yang ingin kamu pelajari atau ketahui untuk pembelajaran IPA yang akan datang? Baik, anak-anak, terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Makin cerdas ya, bagaimana perasaan anak-anak, kita sudah berefleksi, maka mari kita bersyukur dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, telah menciptakan anugerah alam yang indah dan anugerah alam yang dahsyat yang mengagumkan bagi kami. Tuhan, puji syukur atas semuanya itu. Lindungilah kami semua Tuhan agar selalu selamat dan akhirnya kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari ini untuk kebutuhan dan kesejahteraan sesama kami. Berkatilah Tuhan kami satu persatu, terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Tuhan berkatilah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak dalam kesempatan yang akan datang. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati selalu. Amin.